Tuhan akan membersihkan Tuhan yang berbagi benar di bagasan dan yang seperti beliau bahwa sangat keluar dari Tuhan saya akan membersihkan jalan mengambil Tuhan. Amin.
Tuhan di mata berdoa nasuhan urusan Maulana Ibu anak asin hubungan berupa menapa kami David terbaik kami kami yang tubuh nampe bina mengadupi marasahi nabal kami main upaya kami merasa sehingga kami wasiyum marpak saudara di alina pinal badimu napos rohana itu adil dalam kalau anak kami bola atas sifat tanggian ada bersentuh di luar situ madul di tanganku jadi halau kami namanya memahami itu leo dunia di bagasan kami asal jadi kami lawang si pengikut nama itu mari dihidupkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin Tuhan kasih Tuhan amin haleluya. Tapi gimana somos singkat di pagi di perminggu tersedario mana tersurat di Matius 1 ayat 1 siap aku ini rumah kamu molo harus diroha malam dua siap kamu di tangan tumang yang pun manang hata dia jawab mula Indonesia dalam di berbincang rahmat kita menunggu di belakang. Ini Tuhan berkata, saya berdoa memahami Allahumma barik. Amin. Mari kita siap kulit do buku nyanyian akai nomor 70 ayat 4. Oh
Ali Tuhan Dewata amanami dari badua hujau. Odola matuka asisani musa di kami halak nada kolon. Marhite anak kaholongan diokam. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, asima roham di kami, akan manasa dosa nami main itu. Upah hatot kami matujulu, bahwa di perdalanan nikul kami, lumobi mani na mengadobi marahul kami main, dan boleh kami hatam. Jog-jog do pulau si kami hatam nama do, asamatahia kami di bagasapol di do asik rongan. Jala jog-jog do dan siar do siroha kami magilu, dia kata yang nami walau kami. Asina kami ade Tuhan Dewata. Saya sahab koman bagasa Tuhan nami hasisa hidup sanami nabi nabi kami. Leho man kami kodim na bagian. Asabot atau siau nami di asih roham. Pardubui jalan rupi mahami. Lawan kotak pernasa dosa roha pokodion. Asaunang dapat kami lawan kahiyang. Paingong kami totong markite tokim asa upasa kami diri nami imadagin tohot dinami gadipilian nama guru jalan abadia ko jalan kami Tuhan yang nanyo markite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hatani dibata tarimong kasisaan di dosata. Kaholong saliling na huwahin ang kaholong ito. Ibaheni buto-buto ho marhiti-hiti asiniroha. Hasana kumani dibata na dibijal. Amin. Mari dimahita siya pupende nomor 177 ayat 7 ayat 4 dan tersurat di Lukas 10 ayat 1 ayat 2 sonoma hatana di kondisi tapel itu dumi
di halaman nasida upama saja bahwa ikototo nasida martanian nasotupa lembah ondo hata adoma di nasamuta panggung saja dan dia di bata jalada di peduli untuk ale adoma diutai perempuan namanya naroh ibana atau itu yang mararoh aloki jadi len dan ikut mana ala ini nama musik di bahasa mana tuturo dak tuhabian di mata jalan berkuli awal di jom ala ini tuh nama berbod ala dinding yang atik beha ro ibada mau musik manggarian yang dungi didok tuanima tangiwan hamuma padok ni pangu lagi dungi ia dibata tungso pitoran nama akka nabi nulikna akka nama jogibana alian do orgin tu parengkot nama dinasida kuno mau dia magira ma pintoran nasida alai daga menjupang anak di Jormaima hapus yang di tanah di Harorai ido sahana martangiang ini martua natumangino jana beo hata di dewata di nguduna amin mereka kita siang buku nyanyian pakai nomor 200 ayat 2 ayat 0. Hidup harta mau negeri, apa guna bisa
Tapa sorong marohata dame di debatana sumurung sian saluh naroha ima na mga ramodi ate-ate roha nang pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini yang akan menyapa kita, yaitu tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Taidehon hangoluado hatam.
saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada saat ini. Minggu kita pada hari ini adalah dinamakan Minggu Rogate. Rogate yang artinya berdoa. Dan tema minggu kita dikatakan doa ucapan syukur, tangiang hamaulateo. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Daud mengenal dirinya. Daud mengenal siapa dirinya sesungguhnya. Orang yang sebelumnya tidak mempunyai apa-apa selain hanya ternak dan domba. Orang yang tidak mempunyai status sosial apa-apa, karena dia hanyalah seorang gembala ternak, gembala domba. Daud tidak diperhitungkan oleh orang-orang, bahkan keluarganya, saudara-saudaranya tidak memperhitungkan Daud. Tetapi walaupun keluarganya, walaupun manusia tidak berkenan kepada Daud, tidak memperhitungkan Daud, tetapi Allah berkenan kepada Daud dan Allah melayakkan Daud menjadi hambanya. Dari sini, ketika kita melihat ke belakang tentang pemilihan Raja Daud, tentang pengangkatan Daud menjadi Raja di Israel, kita melihat bahwa Allah bukan hanya melihat rupa, Allah tidak hanya melihat wajah, tetapi Allah kita melihat hati. Allah kita melihat ketulusan seseorang, sehingga Dia memilih Daud. Dia menetapkan dan mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Dia melewati saudara-saudaranya, sehingga hati Daud begitu bersukaria, bersukacita. Dia mengenal siapa dirinya dan dia juga mengenal siapa Allah. Dia begitu bersyukur. Dia bersukacita karena Allah melayakkan dia di hadapannya. Dan jadilah Daud menjadi seorang raja. Jadilah Daud menjadi seorang pemimpin yang sangat besar, pemimpin yang sangat diberkati dan terberkati. Tetapi semuanya itu Daud melihat apa yang dia miliki, kerajaan yang besar, kekayaan yang berlimpah, rumah yang mewah, istana yang mewah dia miliki. Ketika kita melihat di ayat 1 sampai dengan ayat 4, Daud mempunyai kerinduan untuk membangun bait suci, untuk membangun bait Allah, untuk membangun tempat yang kudus untuk Allah. Dia mengatakan bahwa aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda-tenda. Daud membandingkan kehidupannya, membandingkan rumahnya, istananya dengan tenda tempat tabut perjanjian yang dibawa oleh bangsa Israel. Nabi Nathan menyetujui rencana Daud untuk membangun bait Allah. Akan tetapi Allah datang melalui Nabi Nathan berkata, bukan Daud yang akan membangunnya, tapi keturunannya.
Bukan Daud yang akan melaksanakan itu, tetapi dari keturunannya, bahkan anaknya sendiri, yaitu Salomo. Allah berkenan kepada Daud, Allah berkenan kepada anaknya Salomo, berarti Allah berkenan kepada keluarga Daud, Allah berkenan kepada keturunan Daud. Sehingga bukan masalah pada waktu Daud membangun rumah Allah tersebut, tetapi Allah tetap merestui pembangunan itu walaupun itu dari keturunannya Salomo. Inilah yang menjadi dasar sukacita dari Raja Daud. Inilah rasa syukur Raja Daud bahwa Allah tetap memilih keluarganya, memilih dirinya dan keturunannya sebagai alatnya, sebagai media untuk mempertunjukkan kemuliaan Allah, kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini. Sehingga setelah Nabi Nathan memberitahukan apa yang difirmankan Allah tentang dirinya dan tentang rencananya, bahwa Salomo yang akan melaksanakan pembangunan itu, maka masuklah dia. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Siapakah aku ini? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku, sehingga membawa kami sampai sedemikian ini?" Maksudnya, aku sampai raja, aku sampai besar, aku mempunyai keturunan. Sesungguhnya siapakah aku? Bapak Ibu, Daud mengenal dirinya yang dulunya tidak siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Dulunya seorang gembala yang tidak diperhitungkan menjadi gembala besar yang memimpin umat Israel. Inilah keheranan Daud. Siapakah dia di hadapan Allah? Inilah keheranan Daud. Allah melayakkan dia sehingga dia mempertanyakan ini kepada Allah, sampai aku sedemikian. Daud tidak menyombongkannya. Daud tidak bermegah dengan kerajaannya. Daud tidak bermegah dengan kejayaannya. Tetapi dia tetap mengatakan bahwa dirinya, bahwa apa yang dia punyai merupakan anugerah dari Tuhan, merupakan karunia dari Tuhan, merupakan pemberian dari Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan tentang kekayaannya, tentang kejayaannya, dan tentang kerajaannya, karena itu adalah semua berasal dari Tuhan. Bahkan dia mengenal dirinya bahwa Tuhan yang melayakkannya. Tidak sepatutnya dia dapat, tetapi Tuhan memberikan, dia patut mendapatkannya. Sungguh besar dan sungguh luar biasa Allah memilih dia. Dan memang pemilihan Allah pemilihan yang tepat, bahwa Daud tidak menjadi raja yang congkak, tidak menjadi raja yang sombong. Justru dia dengan kerendahan hatinya, kerendahan dirinya, mengatakan, "Siapakah aku ini ya Tuhan?" Inilah ucapan syukur. Ini adalah sukacita orang-orang yang mengenal pemberian Allah di dalam hidupnya. Kemudian dikatakan juga, dalam hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Bukan hanya kerajaan, bukan hanya istana, tetapi keturunan Daud juga telah dijanjikan Allah Tuhan akan diberkatinya.
masa yang akan datang bagi Israel, masa depan Daud, masa depan kerajaan Israel telah dijanjikan Allah akan terberkati. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Allah menjanjikan berkat bagi Daud dan keturunannya. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur Daud. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia berkata-kata kepada Tuhan, mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Bahwa dalam doanya juga dia membandingkan tiada lagi Allah di dunia ini selain Engkau ya Allah. Bahkan Allah masa lain pun tidak ada bandingannya dengan Engkau ya Allah. Artinya dia tidak terjerumus, dia tidak mau menjadi terikat ataupun membuat Allah baginya. Banyak orang ketika dia sukses, ketika dia mempunyai harta, ketika dia mempunyai segala sesuatunya, maka bisa saja apa yang dia miliki menjadi Allah bagi dirinya, memperalah apa yang dia miliki. Tetapi Daud, dia tetap dengan kerendahan hatinya. Tidak ada Allah selain Engkau ya Allah. Inilah pengakuan imannya. Ini adalah komitmen Raja Daud. Karena dia mengenal Allah itulah Allah yang sangat luar biasa. Dia berdoa. Bukan hanya mendoakan dirinya, tetapi dia juga mendoakan keluarganya, mendoakan bangsanya. Daud sebagai raja berdoa untuk bangsa Israel. Daud sebagai ayah, sebagai kepala keluarga berdoa juga untuk keluarganya. Makanya dikatakan di ayat 27, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Perlu kita ingat, ayat terakhir dikatakan, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini adalah keteguhan, inilah kekokohan iman seorang Daud mengatakan, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dia tidak goyah karena dia telah mengenal Allah. Dia telah mengenal pemberian Allah dalam hidupnya. Dia telah mengenal campur tangan Allah di dalam hidupnya. Allah membimbing dia ketika di padang gurun, ketika menggembala, ketika musuhnya ada, ketika dia sakit, ketika dia sedang bergumul. Allah tetap beserta dia, menjaga kehidupan dia. Maka ketika kita membaca di Mazmur 23, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena apa? Tuhan selalu dekat bersamanya, Tuhan selalu menjaganya. Sehingga dalam ayat 27 ini dikatakan, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Inilah doa Daud. Dia berkata-kata, dia mengucapkan apa yang ada di dalam hatinya, rasa syukur apa yang ada dalam dirinya, dia utarakan kepada Tuhan lewat doa. Dia tidak perlu memikirkan ini, memikirkan itu. Dia berbicara, berdoa dengan berkata-kata, sama seperti berkata kepada bapaknya sendiri. Dia dengan lugas, dengan lancar mengatakan itu, rasa syukurnya kepada Tuhan lewat doanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam minggu ini yang dikatakan tadi adalah minggu rokate, minggu berdoa. Bagaimana tentang kehidupan kita, Bapak Ibu saudaraku sekalian? Apakah kita seorang pendoa?
Apakah kita adalah orang yang tidak pernah berdoa? Apakah kita adalah orang yang tidak mengerti berdoa? Dan lain sebagainya. Apakah kita pernah mendoakan selain diri kita, pernah mendoakan keluarga kita, pernah mendoakan sesama kita, mendoakan tetangga kita? Pernahkah kita mendoakan bangsa kita, pemerintah kita? Pernahkah kita mendoakan kesejahteraan bangsa kita? Atau kita sama sekali tidak pernah berbuat? Ada orang yang enggan berdoa. Ada sebagian orang yang malu berdoa. Masih ada orang-orang Kristen, masih ada warga gereja, bahwa doa seolah-olah menjadi beban baginya. Bahwa doa bahwa doa seperti suatu yang menghantui dirinya dan pikirannya. Sehingga ada masih orang Kristen yang enggan dan tidak mau, bahkan menghindar ketika dia disuruh untuk berdoa. Padahal dalam ayat ini kita melihat Raja Daud, dia dalam doanya mengatakan apa yang ada dalam hatinya kepada Allah. Demikian juga kita sekarang ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa yang ada dalam hatimu ketika engkau bergumul, berkata-katalah kepada Tuhan. Ketika engkau sedang letih, sedang lesu, berkata-katalah kepada Tuhan lewat doamu. Katakan keletihanmu kepada Tuhan. Ketika engkau sedang sakit, ketika kita sedang sakit, berkata-katalah tentang sakitmu kepada Tuhan. Banyak lagi ketika kita juga bersuka cita, katakanlah sukacitamu lewat doamu kepada Tuhan. Itu saja dalam berdoa. Dan perlu kita ingat, dikatakan bahwa doa adalah napas kehidupan kita. Lewat doa kita berkata-kata, lewat doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dia adalah Allah kita, Dia adalah Bapa kita. Bagaimana kita berkata-kata dengan orang lain, bagaimana kita tidak takut berkata-kata kepada orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Demikian juga kita harus berani. Demikian juga kita harus mampu berkata-kata kepada Allah kita. Secara khusus saat ini kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada seluruh orang Kristen, dalam situasi COVID-19 ini yang belum berhenti, yang belum selesai. Yang pertama, sama seperti tema minggu kita patut berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberikan Tuhan oleh kesehatan. Walaupun memang ada saudara-saudara kita yang sudah positif terjangkit virus COVID-19, tapi saat ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan. Tuhan masih menjauhkan penyakit itu dari penyakit. Saat ini Tuhan masih menjauhkan penyakit itu dari kita. Maka salah satu hal itu bisa menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita patut berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menjauhkan mara bahaya yang besar itu dari kita dan juga dari keluarga kita. Jangan anggap enteng. Jangan pikirkan karena apa yang engkau miliki, karena kekuatanmu engkau sehat. Itu adalah semua merupakan pemberian Tuhan, karena Tuhan melihat kita, Tuhan menatap dan menjaga kita. Seharusnya menjadi ucapan syukur yang besar keluar dari mulut kita. Puji-pujian yang besar keluar dalam diri kita ketika kita melihat diri kita saat ini, kita sehat. Walaupun memang ada dampak dari COVID-19 ini, perekonomian kita terganggu, aktivitas kita terganggu, namun kesehatan kita tidak terganggu. Itulah baiknya Allah menjaga kita. Maka setiap hari, setiap jam, setiap saat kita harus menaikkan syukur dan puji-pujian kepada Allah. Berdoa kepada Allah, mengatakan terima kasih ya Allah, karena Engkau masih melayakkan saya untuk hidup dan untuk sehat saat ini.
Yang berikut, dalam Minggu Rogate ini kita disuruh berdoa. Termasuk dalam masa COVID-19 ini, kita beribadah di rumah, evangelisasi pertanyaan di rumah. Sama seperti Daud memimpin keluarganya, mendoakan keluarganya kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap memberikan berkatnya kepada keluarganya. Ada satu makna positif dari COVID-19 ini bagi setiap keluarga, bahwa seorang ayah, seorang ibu melalui ibadah di rumah menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah tampil sebagai imam di tengah-tengah rumah tangga, memimpin rumah tangganya untuk berdoa kepada Tuhan. Maka saat inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus mampu. Saat inilah kita mengenal diri kita, mengenal berkat Tuhan. Mari kita hitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal berkat Tuhan, maka semakin kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita panjatkan melalui doa kita, melalui puji-pujian kita. Jangan pernah ada kesombongan sekali sedikit pun dalam diri kita, dalam diri setiap orang Kristen. Ketika dia memiliki, jangan pernah engkau menyombongkannya, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan juga mungkin masih ada yang belum tercapai cita-cita kita. Mungkin masih ada yang belum kesampaian keinginan kita dalam hidup kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita. Rindu tentang pekerjaan, rindu tentang kesembuhan dari penyakit, rindu akan keturunan anak laki-laki maupun perempuan, rindu untuk mempunyai menantu, rindu untuk mempunyai cucu. Minggu ini juga mengingatkan kita supaya kita tetap membawanya dalam doa kita. Dan berdoa itu tidak hanya sekali. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, teruslah meminta, teruslah mengetok, teruslah mencari. Berdoalah secara terus-menerus. Maka barang siapa meminta, dia akan diberi. Barang siapa mengetuk, pintu akan dibuka baginya. Mintalah. Jangan pernah bosan meminta kepada Tuhan dalam doa kita. Setiap pergumulan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, bawa dalam doa kita. Apapun cita-cita dan kerinduan kita, bawa kepada Tuhan. Sehingga saatnya nanti akan indah. Tuhan akan menjawab dan mengabulkan doa kita. Amin. Kita nyanyikan Pasu-pasu Hatami. Marilah kita berdoa. Mauliate madiho ale Tuhan debata, nungari pakulingi ho hami marhite-hite hatam,
Asa gabe si partangiang hami ale Tuhan, maka mulatehon nasa pasu-pasum di bagasan ngulu nami. Unang arong di hami tubuh aka gijang ni roha, molo tung arong pe Tuhan aka basa-basa hakipason di ngulu nami di tikyon, sian odo haroruan ni naikon hamulatehon nami dan alani diri nami. Atong saya payot hamile Tuhan, asa totong seret rohanami salili kami di hasyang anong. Pasu-pasu Tuhan saluhu na ruas ni huriam, pasu-pasu hami nang napungu di son di tikyon. Oleh Tuhan dihatam ng marsaringar di hami, tondim to di perbadiai matotong na manggonggom hami di dia pe hami ali Tuhan. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami jalo matang yang nami. Amin. Mari kita siang punya niat hakai nomor 210 ayat 2 tambah 5. Ay hanap Tuhan, 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 Tuhan,
sama Tuhan akan poso nama kubasi mulia di hakai dalam Sumatera Timur 2 asal Tuhan bagus dia akan poso di agama kubasi di hunianya di Tuhan molo Tuhan pe akan marungi oba di Tuhan nama kubeho nasi nabi lalu Tuhan nama sang di partitiano ima hinamasa di aksa molo do parukio di Providio COVID-19 dan korban tsunami na lalu indo do tahir Providio alin Tuhan sai tubi pasal kondisi Providio asabui sonam subi akan jorma manusia manula akan siulah nabi tahu memang akan dunia di Tuhan dinamakan masih lebih akan waspada kepada dua bangsa orang bangsa dorong asal minggu Tuhan terhadap kami sisa suara kami Tuhan al-Musiko di bagas dorong dan bagai pandoi masa buka akan nama kubasi akan merawat dengan nami nahoda dampak COVID-19 na positif COVID-19 angka para medis, angka TNI Polri dan angka pemerintahan dari Tuhan. Sehingga Tuhan kasih dari Tuhan asal kami ini angka tenaga medis. Jadi Tuhan dalam pasal pasuk imam amalu saya berkata saya Tuhan apa malu berlalu bulan dia kita saya di Gion cara pemahaman dan dia di Tuhan belum korban saya seperti tubuhi akan arsa jalan maruki ala oleh Tuhan pengampun seluruh jalan sempodo uhir kami abrahu dan haleluya pasu-pasu nama kawan seluruh hal pasti kami asal diri akan dari do situ napinahan nasi jabe imor nasida atau orang itu boleh Tuhan atau ada Tuhan ikut sama bos suatu dari dan bilang oh ada Tuhan kata orang kami ini untuk melakukan be masuk seluruh akan keluar karena bersama ada Tuhan akan berbuat yang Tuhan Tuhan berjumur masih sahur kami ikut bagian kami Tuhan yang berbangun asal nama kami bacaan akan Tuhan kehidupan yang kami siapkan di bagian keluarga Yesus Kristus cara kami amin. Mari kita siap di dalam peperangan sama ayat 2 1. Oh
Nagdadikti hata ni Dewata, Manesa Dosata, Lohot na nangajari kita, asa mandalan di dalam hati orang. Nuai, ahama anusta, Hari Tuhan Dewata, nama mengajarkan asa sahagian bersatu di dalam pasitongan. Malu mahamyarto, asa jajanata sahagian kami. Nama kalian juga bersatu di dalam pasitongan kita. atong ramadot mahita, bitangiyang hato patay. Alea menyanyikan Saya dari yang Tuhan, saya Roma Jawa, saya Shalom Tuhan di dalam lewat masa saya berbuat setiap hari. Saya bersama di sopan sana, hidup sebelum nama dosa Tuhan. Ungkapan itu di rumah masjid. Lalu